Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu sekalian, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat bermuajahah kembali, bertatap muka kembali, bermajelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkahnya kepada kita, menurunkan rahmatnya kepada kita, dan menjadikan kegiatan kita di malam hari ini penuh dengan kebaikan dan kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral muslimin, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, karya al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang kita akan bacakan pada kesempatan malam hari ini, yang pertama diterima dari sahabat Abdullah ibnu Qais yang dikenal dengan Abu Musa al-Ash'ari. Kata beliau, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya. Beliau sahabat mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini termasuk dari alim ulama di kalangan para sahabat, orang yang punya ilmu, sehingganya beliau pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman, menyebarkan Islam, mendakwahkan agama Islam di negeri Yaman. Karena beliau ini juga termasuk dari sahabat yang pertama-tama masuk Islam, minas sabiqinal awwalin. Maka tidak heran kemuliaan sahabat Abu Musa al-Ash'ari dan keistimewaan beliau dari sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya. Beliau meriwayatkan hadits ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail."
hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bisa bertaubat kepadanya. Kemudian Allah membentangkan tangannya di siang hari agar mereka yang berbuat dosa di malam hari bisa bertaubat kepadanya. Hatta tatlu'us syamsu min maghribiha, dan itu terus berjalan sampai matahari terbit dari arah barat. Rawahu Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadits yang mulia ini memberikan gambaran kepada kita betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mencakup dan melingkup segala sesuatu. Dan hadits ini juga menjadi dalil bahwa di antara syarat diterimanya taubat seorang hamba manakala dilakukan masih ada waktunya, dan waktu taubat terus dibuka oleh Allah selama matahari belum terbit dari arah barat, dan itu dijadikan sebagai tanda dari tanda-tanda besar hari kiamat hampir mau tiba. Kemudian hadis yang berikutnya diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Rawahu Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis juga menggambarkan kepada kita tentang taubat dan betapa pentingnya taubat itu pada diri seorang hamba. Jangan sampai kamu bertaubat sementara waktu taubat sudah habis. Dan waktu taubat itu habis manakala sudah muncul satu dari tanda-tanda besar hari kiamat. Dan ini Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-An'am ayat 158, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Kata Allah, pada hari tatkala sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu datang, kata ulama tafsir, maksudnya tatkala matahari terbit dari arah barat, maka ketika itu tidak lagi akan bermanfaat keimanan seseorang yang mana dia belum beriman sebelum matahari terbit itu dari barat, atau dia belum mengusahakan keimanannya, dia belum mengusahakan kebaikan di dalam imannya tersebut. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan bahwa tatkala matahari terbit dari arah barat, ketika itu semua manusia taubat. Jangankan yang muslim, yang bukan muslim, yang bukan tidak beriman pun taubat kepada Allah. Kenapa? Karena berita tentang matahari terbit dari arah barat bakalan terjadi itu sudah disebutkan dalam Quran, dan juga sudah disebutkan oleh Nabi SAW, sering disampaikan dan sering didengar, tapi banyak orang mengingkarinya. Ah, masa matahari bakalan terbit dari arah barat? Hal yang tak mungkin terjadi, katanya. Terus berjalan itu dalam keyakinan mereka, itu tak mungkin terjadi. Ketika matahari betul terbit dari arah barat, semua orang beriman ketika itu, semua orang tobat. Tapi apa? Tobat sudah tak berguna lagi. Allah sudah berikan waktu untuk bertobat,
Allah sudah berikan peringatan, Allah sudah berikan tanda demi tanda, tapi tak kunjung taubat juga. Maka ketika betul nampak tanda kekuasaan itu, manusia bertaubat, dan ketika itu sudah tak berguna lagi yang namanya taubat. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kata para ulama, ini tanda berlaku secara umum bagi umat manusia, terkhusus mereka yang hidup di akhir zaman. Adapun tanda di mana taubat itu tak diterima oleh Allah dan itu bakalan terjadi pada setiap manusia, itulah yang Nabi sabdakan dalam hadis berikutnya. Imam Nawawi membawakan hadis yang ketiga, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibnil Khattab, dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha azza wa jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Hadits ini sudah sering kami sampaikan. Sesungguhnya Allah azza wa jal menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan, dan Imam Tirmidzi berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari sini juga menunjukkan bahwa taubat itu kalau sudah manusia melihat tanda-tanda kematiannya, tak berguna taubat. Ketika sudah muayanah, ya, ini disebutkan oleh para ulama, manusia itu Pak, kalau sudah mau meninggal, dia bisa melihat malaikat maut. Malaikat yang mau mencabut nyawanya itu dia bisa lihat. Nah, itu salah satu tanda kebesaran Allah. Allah perlihatkan kepada dia malaikat-malaikat itu. Bahkan sebagian ulama juga menyebutkan malaikat-malaikat yang Allah utus dari atas langit, yang akan duduk di dekatnya nanti, yang mana malaikat ini duduk sejauh mata memandang, menunggu kedatangan malakul maut, menunggu kedatangan malaikat pencabut nyawa. Nah, ketika itulah dia mampu melihat kehadiran para malaikat itu. Di saat itulah taubat sudah tidak lagi berguna. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Ini hadis ternyata juga disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Di dalam surat An-Nisa ayat 17 sampai 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya hanya saja taubat itu, kata Allah, adalah bagi orang-orang yang melakukan amal keburukan yang dia lakukan karena kejahilannya. Menunjukkan bahwasanya setiap kali orang itu berbuat dosa, dosa dia lakukan itu karena kejahilannya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini, summa yatubuna min qarib, kemudian dia bertaubat dalam waktu yang dekat, faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang Allah terima taubat mereka. Wa kanallahu aliman hakima, dan Allah adalah maha mengetahui lagi maha berilmu. Kata para ulama menjelaskan ini ayat, yakni kullu man taba qoblal maut, semua yang bertaubat kepada Allah sebelum mati, faqad taba min qarib, maka dialah orang yang bertaubat dalam waktu yang dekat. Dialah orang yang bertaubat sesegera mungkin. Kemudian Allah berfirman dalam lanjutan ayat, walaisatit taubatu
lilladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut. Dan taubat itu bukanlah bagi orang-orang yang melakukan amal keburukan, lalu tatkala kematian mau datang kepada mereka, qala, baru dia berkata, inni tubtul an, saya sekarang mau taubat. Apakah berguna taubatnya? Tidak. Allah tidak terima taubat dari orang yang seperti ini. Nyawa sudah sampai tenggorokan. Nah, ini Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 17 sampai 18. Oleh karena itulah Allah tidak menerima taubatnya Fir'aun ketika dia ditenggelamkan ke dalam Laut Merah. Luar biasa kedurhakaan Fir'aun ini. Dia telah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Di dunia ini yang sempat mengaku dirinya sebagai Tuhan, yang layak disembah itu cuma dua orang. Yang pertama Raja Fir'aun, yang kedua Raja Namrud. Nah, itu yang mengaku dirinya Tuhan, Pak. Fir'aun dengan tegas mengatakan, ana rabbukumul a'la. Hei, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Dan masyarakat Fir'aun ketika itu percaya, yakin dengan itu, maka mereka sembah Fir'aun. Tapi apa yang terjadi pada Fir'aun? Fir'aun itu sebenarnya secara lisan mengingkari, tapi hatinya sebenarnya yakin Fir'aun itu. Makanya Allah ungkap di dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkarinya, yakni Fir'aun dengan bala tentaranya itu. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati mereka, batin mereka yakin bahwasanya Allah itu dialah sesembahan yang hak. Tetapi Fir'aun tetap ingkar karena kesombongannya dan karena kecongkakannya. Lihat Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Quran surat Yunus ayat 90 sampai 92. Allah berfirman, wajawazna bi bani Israil. Kemudian kami selamatkan Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihi salam, al-bahra, ketika melewati lautan. Fa'atsba'ahum fir'aunu wa junuduhu. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mau ikut, mau menyeberang lautan itu juga. Ini kan masyhur kisahnya. Ketika Nabi Musa membawa lari Bani Israel untuk terlepas dari kekejamannya Fir'aun, maka ketika itu Nabi Musa diperhadapkan. Di depannya lautan terbentang luas, di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya siap membasmi dan ingin membunuh mereka. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa supaya memukulkan tongkatnya ke lautan. Maka terbelahlah lautan itu. Kemudian menyeberanglah Nabi Musa berserta kaumnya dengan selamat. Nah, Fir'aun mau ikutan lewat juga. Dia juga mau ikut. Pertamanya sebenarnya Fir'aun ragu, dia mau menyeberang lautan itu. Tetapi subhanallah, dibuat lautan itu ketika Fir'aun mau lewat, lautan itu betul-betul menyingkir. Nah, ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun, supaya Fir'aun semakin yakin dengan kesesatannya. Lautan yang mau dilewati Fir'aun itu betul-betul menyingkir. Nah, Fir'aun dalam hatinya berkata, oh berarti lautan pun takut sama saya, katanya. Maka menyeberanglah dia. Padahal sebelumnya dia tidak mau menyeberang. Menyeberanglah Fir'aun dan bala tentaranya itu dengan penuh keyakinan. Ketika dia sudah sampai di lautan dan berada di tengah lautan, Allah tutup lautan itu dan menenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, fa'atsba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Fir'aun dengan bala tentaranya menyusul dengan penuh kezaliman dan penindasan, hatta idza adrakahul gharaq, hingga tatkala dia tenggelam dan sudah hampir tenggelam, sudah hampir mati. Qala, Fir'aun berkata, lihat Pak, disebutkan dalam Quran
Surat Yunus ayat 92 sampai ayat 90 sampai 92. Apa kata Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Kata Fir'aun, lihat, ini taubatnya Fir'aun. Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia, Allah, yang beriman dengannya semua Bani Israel. Ucapan Fir'aun. Wa ana minal muslimin. Bahkan kata Fir'aun, dan saya termasuk dari orang muslim, kata Fir'aun. Ini kan taubatnya Fir'aun kan. Tapi dia taubat, sudah kematian sudah di depan mata. Apa kata Allah? Di ayat berikutnya Allah berfirman, Al-ana wa qad asaita qabl. Wahai Fir'aun, baru sekarang kau mau taubat, padahal sebelumnya kau telah berbuat maksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk dari orang yang berbuat kerusakan. Artinya apa ini? Allah sanggah ucapan Fir'aun. Allah tidak terima taubatnya Fir'aun. Fal yauma, maka hari ini kata Allah, nunajjika bi badanika, kami selamatkan badanmu wahai Fir'aun, kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun. Makanya konon katanya ya, di sana itu di Mesir masih ada jasadnya Fir'aun, bisa disaksikan dan bisa dilihat. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau yang lainnya musnah semua, lenyap semua tentara-tentara Fir'aun. Yang selamat cuman jasadnya Fir'aun saja. Allah selamatkan. Al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Supaya apa? Supaya itu bisa menjadi peringatan terhadap orang-orang yang datang kemudian. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, karena sesungguhnya kebanyakan manusia mereka lalai dari ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu baru mau tobat, baru mau sadar, yaitu ketika imma sudah mau dekat mati atau sudah mati. Makanya disebutkan juga kan penyesalan orang-orang yang menyesal di hari kemudian itu. Menyesalnya itu betul-betul menyesal sampai dibawa mati. Nah, inilah namanya penyesalan sampai dibawa mati. Bahkan sudah mati, bahkan sudah masuk neraka, masih menyesal lagi. Mereka berharap supaya dikeluarkan dari neraka. Nah, itulah teriakannya penghuni neraka, Pak. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka itu. Mereka sudah tidak tahan berada di neraka itu. Bahkan mereka minta kepada malakul maut, kepada malakul malik, kepada malaikat malik, malaikat penjaga pintu neraka. Kata mereka apa? Wahai Malik, mohonlah kepada Tuhanmu supaya mematikan kami saja. Supaya mematikan kami saja. Karena penghuni neraka mereka disiksa dan tidak bisa mati. Setiap kali badan mereka gosong, maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi kulit mereka seperti sedia kala. Diazab lagi, gosong lagi, dikembalikan lagi, diazab lagi, terus seperti itu sampai mereka berangan-angan supaya dimatikan saja. Mereka minta kepada malaikat Malik, tapi malaikat Malik diam, tidak menjawab seruan mereka, tidak menjawab permintaan mereka. Disebutkan dalam riwayat, malaikat Malik nanti memberikan jawaban 1000 tahun kemudian, baru malaikat Malik menjawab pertanyaan mereka. Jadi mereka harus menunggu jawaban malaikat Malik itu 1000 tahun, Pak. Baru malaikat Malik menjawab. Dan jawaban malaikat Malik apa? Wahai penghuni neraka, tempatmu tetap di dalam neraka dan kamu berada di neraka selama-lamanya. Ini bagi orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita hendaknya kita segera bertaubat, hendaknya kita segera memperbaiki diri. Apa yang pernah terjadi di masa-masa yang lalu, maka bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datang tanda-tanda kebesaran Allah.
Dan itu sudah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan jauh-jauh hari pada umat-umat terdahulu. Falamma ra'au ba'sana, tatkala mereka melihat azab kami, kata Allah, qalu amanna billah, maka mereka baru mau mengatakan kami beriman kepada Allah semata. Amanna billahi wahdah wa kafarna, dan kami kufur, kami ingkar bima kunna musyrikin, dengan apa yang dahulu kami lakukan dari perbuatan kemusyrikan. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, tapi sudah tidak bermanfaat lagi iman mereka ketika mereka sudah melihat azab kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan hadits yang mulia ini, di mana Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya. Allah bentangkan tangannya di malam hari. Untuk apa? Supaya orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat dosa di siang hari bisa bertaubat kepada Allah sampai di malam hari. Subhanallah, dari sinilah bisa nampak betapa luasnya pintu taubat dan pintu ampunan Allah. Pada dasarnya orang itu kalau mau taubat sesegera mungkin. Kalau dia berbuat dosa langsung taubat, harusnya begitu, langsung beristighfar kepada Allah. Karena itu perintahnya dalam Quran, sabiqu ila maghfiratim min rabbikum, bersegeralah untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, bercepat-cepatlah untuk memohon ampun kepada Allah. Dan Allah menyatakan dalam ayat Quran yang lain, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang tatkala mereka melakukan perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri-diri mereka, apa yang mereka lakukan? Zakarullah, mereka ingat Allah. Fastaghfaru lidunubihim, lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Karena mereka sadar tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan apa yang mereka lakukan, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Jadi asalnya taubat itu segera dilakukan. Tapi bersamaan dengan itu, kalau ada hamba yang menunda-nunda taubatnya, dia melakukan dosa di siang hari baru taubat di malam hari, Allah tetap terima taubatmu. Dia melakukan dosa di malam hari, dia baru taubat di siang hari, Allah tetap terima taubatmu. Asalkan kau jujur, asalkan betul-betul taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini juga kita bisa dapat faidah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya. Untuk apa? Menerima taubat. Di sini terdapat sifatul yad, Allah itu punya tangan. Tapi ingat, tangannya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak serupa dengan makhluk. Jangan dibayangkan, jangan dikhayalkan tangannya Allah sama dengan tangan makhluk. Tidak boleh. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi kalau kita baca sifat-sifat Allah itu, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Loh, makhluk kan mendengar dan melihat juga, beda. Makhluk mendengar dan melihat sesuai dengan keterbatasannya sebagai makhluk, sementara Allah mendengar dan melihat sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Karena penglihatannya Allah tanpa batas, pendengarannya Allah tanpa batas, sementara makhluk ada batasnya. Nah, itulah bedanya. Nah, maka sama ketika dikatakan Allah bentangkan tangannya, itu sifat Allah, tidak boleh dibagaimanakan. Bagaimana tangannya Allah, Ustaz? Wallahu a'lam, kita tidak tahu, Pak. Yang pasti sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Tidak boleh kita khayalkan Allah itu bagaimana. Kalau mau menghayalkan Allah bagaimana, bisa gila orang, Pak. Kenapa? Akalnya belum bisa sampai ke situ. Kita ini bukan disuruh memikirkan tentang zatnya Allah, tetapi kita disuruh memikirkan tentang makhluk-makhluknya Allah. Pikirkan makhluknya Allah, pikirkan ayat-ayatnya Allah, itu yang kita diperintah.
bukan memikirkan zatnya Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dahulu orang-orang Yahudi ketika mereka berada dalam kesempitan, ketika mereka hidup dalam kemiskinan, mereka katakan apa? Allah singgung dalam Quran dalam surat Al-Maidah ayat 64. Kata mereka, lancangnya orang-orang Yahudi ini, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi berkata, tangannya Allah terbelenggu. Kenapa katanya? Allah tidak hamparkan tangannya untuk memberikan rezeki kepada kami. Dikatakannya Allah, tangannya Allah terbelenggu. Maka Allah katakan, gullat aidihim, justru tangan mereka yang terbelenggu, walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat akibat ucapan mereka tersebut. Bal yadahu mabsutotani, bahkan tangannya Allah, kedua tangannya Allah, mabsutotani, terbentang dan terhampar. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah tahan rezeki itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan itu sesuai dengan hikmah dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur rezeki-rezeki para hambanya. Jadi jangan sampai kita ini berburuk sangka kepada Allah ketika rezekinya lagi macet misalnya, ketika kesulitan menghampiri dirinya misalnya, maka jangan berburuk sangka kepada Allah. Mengapa saya sering sholat, sering ke masjid, sementara rezeki saya begini-begini saja? Si fulan teman saya tidak pernah ke masjid dia, tapi rumahnya semakin bertingkat, mobilnya semakin mewah. Kenapa seperti itu? Mulai di sini setan masuk, akhirnya dia berburuk sangka sama Allah. Padahal kalau dia sadar bahwa dunia yang Allah berikan kepada manusia belum tentu menjadi tanda kebaikan bagi manusia itu, belum tentu menjadi tanda kebaikan bagi manusia itu. Nah, makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dunia itu kepada semuanya. Mukmin dapat, kafir dan yang tak beriman juga dapat. Tapi apakah itu tanda kemuliaan? Tidak jamaah sekalian. Innallaha yu'tid dunya ala man yuhib wa ala man la yuhib. Allah memberikan dunia itu kepada mereka yang Allah cintai dan kepada mereka yang Allah tak cintai. Wa amad-din, adapun agama ini, fala yu'tihi illa may yuhib, Allah tidak beri kecuali kepada mereka yang Allah cintai. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian faedah yang terakhir dari hadis-hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita tentang kiamat. Kiamat itu Pak terbagi dua kata ulama. Ada kiamatun sugro, ada kiamatun kubro. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kalau kiamat kecil itu setiap manusia akan mengalaminya. Itulah kata para ulama yang disebut dengan al-maut, kematian. Kalau datang kematian pada diri seseorang menunjukkan kiamatnya sudah tiba, kiamatnya dia, karena dia sudah berakhir di dunia ini. Dia akan menuju ke alam berikutnya, alam barzakh. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, Rasulullah SAW ingatkan, taubat tidak akan diterima ketika kematian sudah mau datang, mengingatkan kita akan kematian. Maka seorang muslim itu harus banyak-banyak mengingat mati Pak. Rasulullah pernah bersabda ketika bertanya kepada sahabatnya, siapakah orang yang paling cerdas itu, kata Nabi, ayyul mu'min aqyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaannya, ahsanuhum aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat mati, dan orang mukmin yang paling bagus persiapannya tatkala berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Ulaikal aqyas, ulaikal aqyas. Nah, itulah mukmin yang cerdas, itulah mukmin yang cerdas. Mengingat kematian. Mengingat kematian itu bisa membuat hati lembut, memutus dan memendekkan angan-angan.
Tapi kalau orang tidak ingat mati, dia anggap bahwa hidupnya akan lama 1000 tahun lagi, ini akan membuat dia apa? Semakin jauh dari Allah. Kemudian yang kedua, kiamatun kubro, kiamat besar. Nah, kiamat besar itulah hancurnya dunia ini semuanya. Allah ganti dengan bumi yang lain. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kiamat besar itu tanda-tandanya ada. Nah, itulah yang disebutkan oleh Nabi 10 tanda-tanda kiamat besar. 10 tanda-tanda kiamat besar. Munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, keluarnya Imam Mahdi, terjadi khusuf, yakni pembenaman di daerah timur, di daerah barat, kemudian di Jaziratul Arab. Munculnya dabah, hewan melata yang bisa berbicara kepada manusia. Keluarnya Ya'jud dan Ma'jud dari benteng yang mengurungnya. Baru nanti terakhir terbitnya matahari dari arah barat. Ketika itulah kiamat sudah mau tiba. Allah utus api dari arah Aden mengumpulkan manusia di tempat pengumpulannya. Disitulah Allah perintahkan malaikat Israfil meniup trompet sangkakala, mati semua manusia ini. Itulah kiamatun kubra. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis-hadis yang mulia ini mengingatkan kepada kita akan kiamat, baik itu kiamat kecil maupun kiamat besar. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita, dan semoga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.